Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini saya akan membagikan berita terkait dengan dua kategori tenaga honorer yang memang diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Menpan RB sudah memastikan dua kategori ini, dan apa saja kategori itu silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan honorer, berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, maka penataan tenaga honorer itu paling lambat akan dilaksanakan hingga dengan Desember tahun 2024 mendatang. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah atau regulasi turunan dari Undang-Undang ASN 2023. Salah satu yang akan diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut yakni mengenai penanganan tenaga non-ASN termasuk tenaga honorer. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB telah menyebutkan dan menegaskan bahwa penanganan tenaga honorer itu menjadi perhatian khusus pemerintah. Menpan RB juga mengungkapkan bahwa tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja secara massal bagi para tenaga honorer. Salah satu komitmen pemerintah adalah menyelesaikan penataan tenaga honorer ini, yakni dengan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menpan RB telah menerbitkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 648 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional yang merupakan salah satu solusi dari penataan tenaga honorer. Bahkan Menpan RB telah memastikan ada dua kategori tenaga honorer yang akan diprioritaskan di dalam pengangkatan P3K. Rekan-rekan sekalian, dikutip dari halaman Menpan Go ID, Menpan RB menyebutkan setidaknya dua kategori tenaga honorer yang khusus akan diprioritaskan di dalam pengangkatan menjadi P3K. Kedua kategori itu, yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2 berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 648 tahun 2023 bahwa pengisian formasi P3K akan diprioritaskan untuk tenaga honorer kategori 2 yang memang memiliki peringkat terbaik. Kemudian kategori selanjutnya adalah non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Jadi khusus untuk formasi umum tentu harus melalui dan melewati standar nilai yang telah ditetapkan atau passing grade. Setelah itu memang akan diperingkat. Jadi peringkat terbaik ini yang akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, apabila kebutuhan formasi P3K belum terpenuhi, maka akan diisi oleh tenaga non-ASN yang memiliki peringkat terbaik. Jadi jika memang masih ada formasi yang kosong, ya bisa saja kebijakan pemeringkatan itu akan dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang diterapkan pada seleksi P3K teknis pada awal tahun yang lalu, di mana apabila formasi masih kosong maka rekan-rekan honorer yang memiliki peringkat terbaik itu setidaknya bisa mengisi jabatan formasi yang kosong tadi. Menpan RB telah mempersiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi tenaga honorer kategori 2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, sedangkan 20%-nya akan diberikan kepada para pelamar umum di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Menpan RB juga mengatakan bahwa pemerintah menempatkan tenaga honorer yang telah lama mengabdi untuk diprioritaskan lebih dahulu agar masuk dan bisa diangkat menjadi P3K. Demikian rekan-rekan berita kali ini. Jika ada tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.